Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan kedua materi termodinamika teknik 1 yang akan berbicara tentang energi, transfer energi, dan analisa energi sederhana. Energi sendiri, seperti yang telah kita bahas di awal pertemuan, dapat berbentuk dalam bentuk energi termal, mekanikal, kinetik, potensial, listrik, magnetik, kimia nuklir, dan lain sebagainya. Dan penjumlahan dari keseluruhan energi yang terkandung dalam sebuah sistem disebut dengan total energi. Total energi dari sebuah sistem persatuan massa dinotasikan dengan huruf E kecil, di mana E sama dengan energi total dibagi dengan massa. Saya contohkan sebagai berikut. Sebuah balok besi memiliki massa, contoh 2 kg. Lalu, balok besi ini terletak pada ketinggian tertentu sehingga balok besi tadi mempunyai energi potensial sebesar 10 unit atau 10 joule. Dan balok besi ini bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga balok besi tadi memiliki energi kinetik 5 joule, contoh sederhana. Sehingga balok besi tadi mempunyai energi total sama dengan energi kinetik ditambah energi potensialnya, yaitu 5 ditambah 10, 15 joule. Nah, ini adalah energi total dari sebuah besi yang memiliki massa 2 kg. Nah, apabila kita ingin mencari energi persatuan massa, maka E kecil, energi persatuan massa, sama dengan E total bagi dengan massanya, yaitu 15 joule dibagi dengan 2 kg. Sehingga energi persatuan massanya adalah 7,5 joule per kilogram. Jadi sebuah benda atau sebuah sistem dapat memiliki beberapa energi sekaligus, dan penjumlahan dari seluruh energi yang terkandung pada sebuah sistem disebut dengan energi total. Dan energi total jika dibagi dengan massa dari sistem tersebut sama dengan energi persatuan massa. Selanjutnya, energi mikroskopik dan energi makroskopik. Di pertemuan awal, kami telah menyinggung sedikit tentang dua jenis energi ini. Secara pengertian, energi makroskopik adalah bentuk energi di mana keberadaan energi tersebut dapat ditandai dari posisinya terhadap lingkungan atau terhadap suatu referensi yang ditentukan, seperti energi kinetik dan energi potensial. Jadi, energi makroskopik itu dapat terlihat secara kasat mata keberadaannya. Contoh, sebuah batu yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kita dapat melihat bahwa batu tersebut bergerak, mempunyai kecepatan. Maka batu tersebut mempunyai energi kinetik. Begitu juga dengan sebuah batu yang berada pada ketinggian tertentu. Maka kita dapat melihat bahwa batu tersebut terletak beberapa meter atau beberapa jarak dengan permukaan bumi, sehingga dia memiliki ketinggian, maka dia memiliki energi potensial. Nah, energi kinetik dan energi potensial digolongkan sebagai energi makroskopik karena secara kasat mata kita dapat memperhatikan bahwa mereka memiliki referensi yang berbeda terhadap lingkungannya, bahwa mereka mungkin bergerak atau mereka mungkin memiliki ketinggian tertentu. Berbeda halnya dengan energi mikroskopis.
Energi mikroskopis tidak dapat terlihat oleh mata. Dia tidak kasat mata. Akan tetapi energi tersebut ada. Bentuk energi mikroskopik bergantung kepada struktur molekul dari sebuah sistem dan aktivitas molekulnya. Tidak tergantung kepada lingkungannya. Jumlah dan dari seluruh bentuk energi mikroskopik disebut sebagai internal energi. Contoh sederhana, apabila saya memiliki dua buah gelas, kita isi dengan volume yang sama, yang satu berisi air, yang satu berisi bensin. Maka secara kasat mata, apakah kita dapat melihat perbedaan energi dari kedua material ini, kedua fluida ini, air dan bensin? Secara kasat mata, kita tidak dapat membedakan mana yang lebih berenergi apabila kita tidak mengetahui apa isi di dalam gelas ini dan warnanya sama. Maka secara kasat mata tidak terlihat perbedaan energinya. Akan tetapi, bensin memiliki energi yang lebih besar dibanding air. Kenapa? Karena bensin apabila kita bakar, maka dia dapat mengekstrak energinya dari bentuk kimia menjadi energi panas, sedangkan air tidak. Apabila kita mengetahui bensin lebih besar energinya dibanding air, akan tetapi secara kasat mata mungkin kita tidak bisa membedakan. Maka energi tersebut disebut sebagai energi mikroskopik. Jadi energi kimia dari bensin termasuk energi mikroskopik. Selanjutnya, energi mikroskopik dapat terdiri dari beberapa bentuk energi mikroskopik. Yang pertama adalah sensible energy. Sensible energy adalah bagian dari internal energi yang berhubungan dengan energi kinetik dari molekul. Jadi, di dalam fluida, kita contohkan bensin atau air, di dalam fluida tersebut, jadi fluida air itu terdiri dari susunan molekul-molekul. Dan molekul pada fluida tersebut sesungguhnya terus bergerak. Nah, gerakan dari molekul tersebut menghasilkan sensible energi. Dan gerakan tersebut dapat berupa molekular translasi, gerakan lurus dari molekul, atau molekular rotasi, molekul yang berputar, atau elektron translasi, atau molekular vibrasi, getaran dari molekul, atau elektron spin atau nuklir spin. Jadi ada beberapa gerakan dari molekul yang dapat menghasilkan sensible energi. Selanjutnya, sensible energi ini dapat kita rasakan secara temperatur. Contoh, air bertemperatur 25, kita bandingkan dengan air yang bertemperatur 80 derajat. Manakah yang lebih berenergi? Maka jawabannya adalah air yang bertemperatur 80. Secara sensibel atau secara indera, kita dapat merasakan bahwa temperatur air yang 80 lebih tinggi dari air yang 25. Nah, apa yang terjadi ketika air kita panaskan dari 25 ke 80? Yang terjadi adalah molekulnya bergerak semakin cepat. Maka, gerakan dari molekul tadi akan menghasilkan energi yang sensibel. Dapat kita indera atau terasa dengan adanya kenaikan temperatur. Yang kedua adalah laten energi, internal energi yang berhubungan dengan perubahan fasa dari molekul. Nah, perubahan fasa contohnya seperti ini. Air 100 derajat Celcius, apabila kalian memperhatikan ketika memasak air di rumah, air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Ketika air mulai mendidih, akan muncul gelembung, atau di atas air kita akan lihat ada uap air. Nah, apabila kita ukur, temperatur uap air dan temperatur air adalah sama, 100 derajat
Celcius. Pertanyaannya, manakah yang lebih berenergi? Air bertemperatur 100 derajat Celcius atau uap air bertemperatur 100 derajat Celcius? Secara sensibel, kita dapat merasakan bahwa temperaturnya sama. Akan tetapi, uap air lebih berenergi dibanding dengan air pada temperatur yang sama. Kenapa? Karena uap air telah berubah fasa dari cairan menjadi uap, sehingga dia mengandung lebih banyak energi dibanding air dalam bentuk cairan. Nah, laten energi ini berhubungan dengan perubahan fasa dari molekul. Ketika molekul berubah dari fasa cair menjadi fasa gas, maka energi yang dikandungkan oleh molekul tadi lebih besar. Yang ketiga adalah energi kimia, chemical energy. Ini berhubungan dengan ikatan atom dalam molekul. Pada slide sebelumnya, saya mencontohkan antara air dan bensin. Apabila kita taruh dalam gelas, air dan bensin, warnanya sama-sama bening, maka kita tidak dapat membedakan secara kasat mata mana yang lebih berenergi. Ketika kita pegang temperaturnya sama, secara sensibel sama. Kita bisa merasakan secara sensibel bahwa energi dari gelas A dan gelas B mana yang lebih besar. Secara laten sama-sama cairan. Akan tetapi ketika kita mengetahui yang satu adalah air dan yang satu adalah bensin, maka secara kimia kedua fluida ini berbeda. Ikatan dari molekul kimia air dan bensin tentunya berbeda. Nah, chemical energy berhubungan dengan ikatan atom dalam molekul, sehingga ini berhubungan dengan jenis fluidanya, antara air, bensin, solar, minyak, dan lain sebagainya. Tentu berbeda ikatan molekulnya, berbeda ikatan kimianya, sehingga menghasilkan internal energi yang berbeda. Dan selanjutnya adalah nuklir energi. Ini berhubungan dengan ikatan yang sangat kuat pada nukleus dari atomnya. Jadi kalau kimia berhubungan dengan ikatan atom dalam molekul, energi nuklir lebih dalam lagi adalah ikatan nukleus pada inti atomnya. Selanjutnya, kita akan bicara tentang energi kinetik dan energi potensial. Jika Anda masih ingat, kedua energi ini adalah energi makroskopis, energi yang dapat terlihat secara kasat mata keberadaannya. Energi kinetik adalah sebuah sistem, energi dari sebuah sistem yang dihasilkan dari pergerakan relatif terhadap referensi. Jadi kata kuncinya di sini. Ketika sebuah sistem bergerak, maka dia mempunyai energi kinetik. Dan persamaan energi kinetik adalah V kuadrat per 2. Kecepatan dikuadratkan dibagi 2. Ini adalah energi kinetik persatuan massa. Sementara energi kinetik total sama dengan massa dikali V kuadrat per 2. Kalau kita perhatikan pada persamaan ini, maka faktor yang sangat berkontribusi terhadap energi kinetik adalah kecepatan. Jadi kata kuncinya adalah di kecepatan dari sistemnya atau kecepatan dari bendanya. Selanjutnya, energi potensial adalah energi dari sebuah sistem yang dihasilkan dari ketinggian atau elevasi dalam sebuah bidang gravitasi, sehingga persamaannya adalah G, kecepatan gravitasi, dikali Z. Z adalah ketinggian. Maka G dikali Z sama dengan energi potensial per satuan massa. Dan energi potensial total sama dengan massa dikali G, percepatan gravitasi, dikali dengan Z atau ketinggian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang sangat berpengaruh terhadap energi potensial adalah Z atau ketinggian. Sedangkan percepatan gravitasi atau G ini konstan.
9,81 atau biasa kita sederhanakan menjadi 9,8 meter per detik kuadrat. Sehingga total energi dari sebuah sistem dapat kita tulis dengan persamaan U ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. U adalah energi internal. Atau kalau kita tulis persamaannya U sama dengan massa dikali V kuadrat per 2 ditambah massa kali G percepatan gravitasi dikali Z ketinggian. Atau dalam persatuan massa sama dengan U kecil, berarti ini internal energi persatuan massa, ditambah KE kecil, energi kinetik persatuan massa, ditambah PE kecil, energi potensial persatuan massa. Sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 ditambah G kali Z. Nah, kita contohkan seperti ini. Botol berisi air. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik dan memiliki ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Ini contoh A. Contoh B, botol yang sama dengan massa air yang sama. Contoh ini massanya 1 kg. Ini sama berisi air. Massanya juga 1 kg. Tapi temperaturnya di sini 90 derajat. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, sama. Dan memiliki ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih berenergi dibanding keduanya? Kalau kita lihat, persamaan energi totalnya sama dengan U, ini yang untuk soal A, ini yang soal B. U tambah massa kali V kuadrat per 2 tambah M kali G kali Z. Ini sama, ini UB, ini UA. Ini VA, ini ZA. UB tambah massa kali VB kuadrat per 2 tambah M kali G kali ZB. Nah, kita coba bandingkan. Kita mulai dari kecepatan. Kecepatan di A dan B sama, sehingga energi kinetiknya sama. Kita bisa abaikan. Ketinggian antara A dan B sama, sehingga energi potensialnya pun sama. Maka yang akan membedakan di sini adalah internal energinya, U. Kalau kita lihat, contoh A temperaturnya 25 derajat, contoh B temperaturnya 90 derajat. Maka secara sensibel kita dapat mengetahui bahwa air bertemperatur 90 derajat memiliki energi yang lebih besar atau memiliki internal energi yang lebih besar dibanding dengan air yang bertemperatur 25 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan temperatur B lebih besar dari temperatur A. Sehingga internal energi B lebih besar dari internal energi A. Sehingga energi total B lebih besar dari energi total A. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Selanjutnya, energi mekanis. Energi mekanis adalah sebuah bentuk energi yang dapat dikonversikan menjadi kerja mekanis secara langsung menggunakan peralatan mekanis seperti turbin ideal. Energi mekanis ini umumnya terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah P atau tekanan. Yang kedua adalah energi kinetik. Yang ketiga adalah energi potensial.
Jadi energi mekanis dapat terdiri dari bentuk tekanan, energi kinetik, atau energi potensial, atau ketiga-tiganya sekaligus. Sehingga energi mekanik kita bisa tulis sebagai tekanan dibagi densitas ditambah V kuadrat per 2 ditambah G per Z. Ini adalah energi mekanik persatuan massa. Atau energi mekanik totalnya sama dengan massa dikali energi mekanik persatuan massa, atau massa dikali P per densitas tambah V kuadrat per 2 tambah G kali Z. Nah, contoh berikut ini adalah contoh dalam penerapan energi mekanik. Turbin air menggunakan energi mekanik untuk menghasilkan kerja yang selanjutnya dapat digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Nah, kita tulis dulu. Energi mekanik ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu tekanan. Yang kedua ada energi kinetik yang berhubungan dengan kecepatan. Yang ketiga ada energi potensial yang berhubungan dengan perbedaan ketinggian. Nah, jadi kalau kita tuliskan energi mekanik sama dengan tekanan tambah energi kinetik tambah energi potensial. Nah, dua gambar ini adalah satu kasus yang sama, akan tetapi dilihat dari sisi pendekatan sistem yang berbeda. Contoh pertama, pada contoh ini, sistem dilihat secara keseluruhan. Jadi, keseluruhan mulai dari bendungan sampai dengan turbinnya. Nah, titik pengamatannya terletak pada titik 1 dan titik 4. Titik 1 adalah permukaan air di atas bendungan dan titik 4 adalah permukaan air di bawah bendungan. Nah, pada setiap titik kita akan melihat 3 komponen ini, tekanan, energi kinetik, dan energi potensial. Yang pertama adalah tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 4. Nah, kalau kita perhatikan, titik 1 dan titik 4 sama-sama berada di permukaan air. Sehingga tekanannya adalah 1 atmosfer. Begitu juga titik 4, tekanannya sama-sama 1 atmosfer. Yang kedua yang kita amati adalah kecepatan. Kecepatan 1 dan kecepatan 4. Kalau kita perhatikan, permukaan air ini terletak pada sebuah bendungan yang sangat besar sehingga sekian aliran air yang melewati turbin tidak berpengaruh terhadap perubahan ketinggian permukaan air dengan sangat cepat. Sehingga kecepatan di titik 1 ini mendekati 0. Begitu juga dengan kecepatan di titik 4. Ketika air di sini mengalir ke bawah, maka di titik 4 permukaan airnya akan naik bertambah, akan tetapi kecepatannya akan sangat lambat karena permukaannya yang sangat luas. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa tekanan 1 sama dengan tekanan 4, yaitu 1 atmosfer, dan kecepatan 1 sama dengan kecepatan 4, yaitu mendekati 0. Nah, kalau kita perhatikan, 3 komponen dari energi mekanik, tekanan, energi kinetik, dan energi potensial, maka tekanan dan energi kinetik ini tidak memiliki perubahan pada contoh kasus yang pertama. Sehingga ketika kita tuliskan energi mekanik, tekanan, tambah energi kinetik, tambah energi potensial, maka energi kinetik dan energi potensial ini bisa kita abaikan. Sehingga energi kinetik pada contoh soal yang pertama hanyalah berupa fungsi dari energi potensial, yaitu massa kali percepatan gravitasi kali perubahan ketinggian, yaitu Z1 kurang dengan Z4, atau sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali H, ketinggian ini. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, mengamati sistem pada turbinnya. Sehingga pada turbin ini kita amati di titik 2 dan di titik 3. Sama seperti contoh yang pertama, yang kita amati di titik 2, yang pertama adalah tekanan 2, kecepatan 2, dan ketinggian 2. Yang pertama, begitu juga dengan di titik 3. Tekanan 3, kecepatan 3, dan ketinggian 3. Ketinggian 3. Oke, sekarang kita lihat tekanan 2. Tekanan 2, kalau kita lihat gambar besarannya, titik 2 itu ada di sini. Titik 2 berada di bawah kedalaman air, sehingga memiliki ketekanan. Begitu juga dengan titik 3, berada di bawah kedalaman air, sehingga titik 2 dan titik 3 memiliki tekanan. Dan tekanannya tidak 1 atmosfer, lebih besar dari 1 atmosfer. Berarti tekanan ada. Jadi pada titik 2 dan titik 3, faktor tekanannya ada. Selanjutnya kecepatan. Kecepatan di 2 dan 3, kita bisa anggap sama. Kecepatan 2 menyerupai kecepatan 3. Dasarnya dari apabila sisi masuk di titik 2 sama dengan sisi keluar di titik 3, maka kecepatan titik 2 dan titik 3 kita bisa anggap sama. Jadi kecepatan V2 ini dan V3 kita bisa anggap sama. Karena kita asumsikan perubahan penampang yang terjadi pada sisi masuk dan sisi keluar turbin itu sama atau sangat kecil. Selanjutnya ketinggian. Antara sisi masuk dan sisi keluar, perubahan ketinggiannya sangat kecil atau mendekati 0. Sehingga kita bisa tulis Z2 sama dengan Z3. Oleh karena itu, pada titik 2, energi mekaniknya hanya pada fungsi dari tekanan, yaitu massa kali tekanan 2 kurang tekanan 3 dibagi dengan densitas. Nah, apabila kedua contoh soal ini kita berikan angka sesuai dengan ketinggian dan tekanan yang terjadi, maka nilai energi mekanik dari perhitungan 1 dan perhitungan 2 itu akan sama. Ya, akan tetapi cara dalam menganalisisnya berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa pengamatan sistem itu berpengaruh terhadap proses analisisnya. Walaupun nanti di ujung-ujungnya hasil perhitungannya akan sama. Contoh soal. Sebuah lokasi sedang ditinjau untuk dipasangkan pembangkit listrik tenaga angin. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa angin pada lokasi tersebut kecepatannya adalah 8,5 meter per detik. Pertanyaannya adalah berapa energi persatuan massa? Yang B, berapa energi jika massa angin yang lewat adalah 10 kg? Dan yang C adalah berapa massa angin jika laju aliran massanya adalah 1154 kg per detik. Nah, dari sini kita lihat bahwa energi yang bekerja, karena ini adalah kecepatan, maka energi yang bekerja adalah energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan V kuadrat per 2. Nah, pertanyaan yang A, berapa energi persatuan massa? Energi persatuan massa sama dengan energi kinetik sama dengan V kuadrat per 2, yaitu 8,5 kuadrat bagi 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 36,1 Joule per kilogram. Artinya, untuk 1 kilogram angin yang lewat, energi yang dihasilkan adalah 36,1
Joule. Nah, pertanyaan kedua, apabila diketahui massa angin yang lewat sebesar 10 kg, berapakah energinya? Maka ini pakai notasi huruf besar, energinya sama dengan massa dikali dengan energi kinetiknya. Sama dengan 10 kg dikali dengan 36,1 Joule per kilogram. Sehingga didapatkan energi yang dihasilkan untuk 10 kg angin adalah 361 Joule. Nah, yang ketiga, apabila diketahui laju aliran massanya 1154 kg per detik. Nah, sebelum saya bahas ini, saya akan bahas dulu tentang apa itu mass flow rate. Mass flow rate atau laju aliran massa. Laju aliran massa adalah berapa banyak massa yang lewat per satuan waktu. Jadi kalau kita ini umpamakan ini adalah pipa yang mengalir di dalamnya air, memiliki mass flow rate 10 kg per detik. Artinya, dalam setiap detik ada 10 kg air yang lewat di dalam pipa ini. Sehingga disebutnya laju aliran massa. Aliran massa yang memiliki kecepatan per satuan waktu. Nah, pada contoh C, diketahui laju aliran massanya adalah 1154 kg per detik. Artinya angin yang lewat di permukaan turbin tadi adalah 1154 kg untuk setiap detiknya. Sehingga ditanyakan berapa laju energinya apabila yang lewat adalah 1154 kg per detik. Nah, ini hurufnya huruf E besar ditambahkan dengan angka dot di atas karena memiliki laju. Laju energinya sama dengan laju aliran massa dikali dengan energi kinetik 1154 kg per detik kali 36,1 Joule per detik. Dari sini, ini Joule per kilogram ya. Satuannya Joule per kilogram. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 41.700 Joule per detik. Ini dicoret ya, kilogramnya dicoret sehingga hasilnya satuannya Joule per detik. Atau sama dengan 41,7 kilojoule per detik. Atau sama dengan 41,7 kilowatt. Jadi Joule per detik itu sama dengan watt. Diingat kembali, Joule per detik itu sama dengan watt, sehingga kilojoule per detik sama dengan kilowatt. Nah, selanjutnya, energi dapat berpindah atau dapat ditransfer dari satu media ke media lainnya. Yang pertama, energi dapat ditransfer dalam bentuk heat atau kalor. Ya. Heat atau kalor didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah di antara kedua sistem, antara sistem dan lingkungannya, dengan adanya perbedaan temperatur. Jadi syarat adanya perpindahan kalor atau syarat adanya transfer energi oleh panas adalah ada perbedaan temperatur. Ya, apabila ada perbedaan temperatur, maka di situ bisa terjadi perpindahan kalor atau perpindahan panas. Contoh yang pertama, kaleng A. Temperatur kaleng A dan cairan di dalamnya adalah 25 derajat Celcius dan temperatur udara adalah 25 derajat Celcius. Maka pada contoh A di sini tidak ada perpindahan panas. Kenapa? Karena temperaturnya sama. Contoh yang kedua, kaleng B, temperaturnya 15 derajat Celcius. Sementara temperatur udaranya,
temperatur lingkungannya adalah 25 derajat Celcius. Artinya temperatur ruangan lebih besar dibanding temperatur kaleng. Sehingga akan ada perpindahan kalor dari ruangan ke dalam kaleng. Begitu juga kaleng C. Kaleng C temperaturnya 5 derajat, lebih rendah lagi. Sama, di kaleng C juga ada perpindahan kalor dari ruangan ke dalam kaleng. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah laju perpindahan kalornya. Dari 25 derajat ke 15 derajat, laju perpindahan kalornya 8 Joule per detik. Sedangkan dari 25 derajat ke 5 derajat, laju perpindahan kalornya 16 Joule per detik. Artinya, semakin besar perbedaan temperatur, maka laju perpindahan kalornya juga akan semakin besar. Nah, kalor atau panas atau heat dapat berpindah pada sistem yang tertutup. Jadi kalau kita amati, ini kaleng, cairan di dalamnya, ini kaleng dalam kondisi tertutup dan cairan di dalamnya memiliki temperatur yang lebih rendah dibanding temperatur ruangan. Nah, walaupun kaleng tadi dalam kondisi tertutup, akan tetapi kalor tadi bisa berpindah dari luar masuk ke dalam. Ya, jadi kaleng ini kondisinya adalah sistem tertutup. Nah, ini sistem tertutup, kita gambarkan ini sebagai kaleng. Nah, di dalam sistem tertutup ini, kalor masih bisa keluar maupun masuk. Begitu juga dengan kerja. Ya, jadi pada sistem tertutup, energi dapat masuk atau keluar dalam bentuk 1. Kalor, 2. Kerja. Ya, jadi yang energi hanya bisa berpindah pada sistem tertutup dalam bentuk kalor dan kerja. Nah, selanjutnya ini adalah perpindahan kalor, persamaan dari perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor persatuan massa dinotasikan dengan Q kecil. Ya, satuannya adalah kilojoule per kilogram. Rumusnya adalah laju perpindahan kalor total dibagi dengan massanya. Nah, ini adalah laju perpindahan kalor total sama dengan laju perpindahan kalor persatuan waktu dikali dengan waktunya. Ini laju perpindahan kalor persatuan waktu kilojoule per second dikali dengan ini adalah waktu, satuannya second atau detik. Hasilnya adalah kalor total. Nah, ini adalah persamaan dari Q kecil, Q besar, dan Q dot. Contohnya, sebuah sistem tertutup, lalu ada kalor masuk dengan besaran 30 kJ. Diketahui kalor total yang masuk adalah 30 kJ, lalu massa fluida di dalam sistem tertutup ini adalah 2 kg, dan lamanya perpindahan kalor adalah 5 detik. Sehingga didapat laju perpindahan kalor persatuan waktunya sama dengan 6 kW. Ini dapatnya dari Q dot sama dengan Q bahagi delta T. 30 bahagi 5. 6, ini satuannya tadi kilojoule, ini satuannya detik. Maka kilojoule per detik. Yang ini Q kecil. Q kecil sama dengan Q besar dibagi dengan massa. Q totalnya tadi 30 kJ, massanya 2 kg, maka didapat 15 kJ per kilogram. Nah, ini adalah relasi antara perpindahan kalor persatuan massa dengan kalor total dan laju perpindahan kalor. Selanjutnya, perpindahan energi dengan kerja.
Tadi pada 2 slide sebelumnya saya telah sebutkan bahwa energi dapat berpindah pada sistem tertutup dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah perpindahan kalor, yang kedua adalah kerja. Kerja, sama seperti kalor, adalah energi yang dapat berinteraksi pada sebuah sistem dan lingkungannya, di mana energi dapat melewati batasan pada sistem tertutup dalam bentuk kalor atau kerja. Oleh karena itu, energi yang melewati batasan pada sistem tertutup, kalau bukan dalam bentuk kalor, pasti dalam bentuk kerja. Ya, jadi kata kuncinya, pada sistem tertutup, energi yang berpindah hanya dapat berpindah dalam bentuk kalor atau kerja, atau kedua-duanya. Lebih spesifik lagi, kerja adalah energi yang ditransfer berhubungan dengan gaya melewati sebuah jarak. Sebuah piston yang naik atau sebuah poros yang berputar dan sebuah kabel listrik pemanas yang lewat dari sebuah batasan biasanya diasosiasikan atau disamakan dengan interaksi kerja. Nah, kerja kita tulis dengan persamaan dengan notasi W kecil. W kecil adalah kerja persatuan massa dan W besar adalah kerja total. Ini satuannya kilojoule. Massa satuannya kilogram. Sehingga kerja persatuan massa sama dengan kilojoule per kilogram. Contohnya, sama seperti contoh yang kalor tadi, ini hubungan antara kerja persatuan massa, kerja total, dan laju kerja. Apabila ada kerja yang keluar dari sebuah sistem tertutup sebesar 30 kJ, diketahui massa dari sistem, fluida di dalam sistem adalah 2 kg, dan waktu perpindahannya adalah 5 detik, maka kita bisa dapatkan laju kerjanya sama dengan kerja total per perubahan waktu. 30 bagi 5. Nah, kita dapat di sini 6 kJ per detik atau 6 kW. Dan ini adalah kerja persatuan massa sama dengan kerja bagi massa. 30 bagi massanya 2 kg, hasilnya adalah 15 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya kita lihat hukum termodinamika 1. Ini mengulang kembali. Pengertian dari hukum termodinamika 1 adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. Energi hanya dapat dirubah bentuknya. Contoh ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama, di mana ini batu pada awalnya berada pada ketinggian tertentu dari permukaan, dari sebuah permukaan. Nah, pada saat batu itu diam, energi kinetiknya sama dengan 0. Dan karena dia memiliki ketinggian, maka dia memiliki energi potensial. Contohnya ini sebesar 10 kJ. Lalu batu tadi jatuh dengan kecepatan tertentu, maka energi potensial tadi yang ada 10 kJ akan berkurang. Di sini tinggal 7 kJ. Sebagian energi tadi berubah menjadi energi kinetik 3 kJ. Ini adalah beberapa contoh dari perpindahan energi dari sebuah sistem. Yang pertama, ini ada kentang. Apabila diketahui kalor masuk ke dalam kentang sebesar 5 kJ, maka kentang tadi memiliki perubahan energi sebesar 5 kJ. Artinya dia ketambahan energi 5 kJ. Yang kedua, ini ada panci tertutup, lalu panci tadi dipanaskan dengan energi yang masuk sebesar 15 kJ. Artinya di dalam panci tadi masuk energi kalor sebesar 15
kilojoule. Di waktu yang sama, sebagian kalor tadi ternyata keluar ke dalam lingkungan sebesar 3 kilojoule. Maka perubahan energi di dalam panci, perubahan energi pada air di dalam panci sama dengan energi masuk kurangi energi keluar, atau kalor masuk kurangi kalor keluar. Masuk 15, keluar 3, sehingga tinggal 12 kilojoule. Nah, dua contoh di atas adalah contoh perpindahan kalor atau transfer energi dalam bentuk kalor pada sebuah sistem tertutup. Contoh yang di bawah adalah bagaimana perpindahan energi dalam bentuk kerja pada sebuah sistem yang tertutup. Sebuah kotak tertutup dan terisolasi sempurna dilewatkan kabel listrik. Lalu, kabel listrik tadi dialiri oleh listrik dengan besaran kerja 5 kilojoule. Maka, kerja dari listrik tadi akan masuk ke dalam sistem sehingga sistem tadi mengalami perubahan energi sebesar 5 kilojoule. Ya, jadi energi ini masuk ke dalam bentuk kerja listrik. Atau contoh lainnya, sebuah kotak yang tertutup dan terisolasi sempurna dilewatkan poros kipas, di mana poros tadi bekerja dengan kerja shaft atau kerja poros sebesar 8 kilojoule. Maka energi tadi dapat berpindah ke dalam sistem sehingga sistem tadi mengalami penambahan energi sebesar 8 kilojoule dalam bentuk energi atau kerja poros. Ya, jadi 4 contoh ini menggambarkan bagaimana energi tadi dapat berpindah pada sebuah sistem tertutup melalui bentuk kalor atau kerja. Nah, di sini kita dapat menuliskan kesetimbangan persamaan energinya dalam bentuk perubahan energi sama dengan total energi yang masuk dikurangi total energi yang keluar. Sehingga kita tuliskan perubahan energi pada sistem sama dengan energi masuk dikurangi energi keluar. Ini konsep yang sangat sederhana. Nah, kita contohkan. Sebuah sistem tertutup yang di sini diketahui ada energi masuk dalam bentuk kalor sebesar 15 kilojoule. Lalu di sisi lain ada energi keluar dalam bentuk kalor sebesar 3 kilojoule. Di saat yang lain masuk juga energi dalam bentuk kerja poros sebesar 6 kilojoule. Maka berapa perubahan energi pada sistemnya? Ini sederhana sekali, saya gambarkan ulang. Ini kotak. Di sini masuk 15 dalam bentuk kalor. Di sini keluar 3 kilojoule. Dan di sini masuk dalam bentuk kerja poros sebesar 6 kilojoule. Maka perubahan energinya sama dengan energi masuk kurangi energi keluar. Yang masuk ini 15. Masuk lagi 6. Yang keluar 3. Kurangi 3. Maka perubahan energi pada sistemnya adalah 18 kilojoule. Sederhana bukan? Ya, jadi ini saja. Perubahan energinya sama dengan energi masuk kurangi energi keluar. Nah, energi atau perubahan energi dapat berupa 3 bentuk ini. Ya, perubahan energi internal, perubahan energi kinetik, dan perubahan energi potensial. Perubahan energi internal bisa kita tuliskan apabila kita jabarkan persamaannya sama dengan massa kali perubahan energi internal pada kondisi 2 dikurangi energi internal pada kondisi 1. Perubahan energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Dan perubahan energi potensial sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikali dengan perubahan ketinggiannya atau Z2 kurangi Z1.
Ya, jadi perubahan energi ini dapat berupa perubahan energi internal, energi kinetik, dan energi potensial atau penjumlahan di antara keseluruhannya. Mekanisme transfer energi, tadi kita telah membahas dalam bentuk kalor dan kerja. Ada satu lagi mekanisme transfer energi, yaitu dalam bentuk aliran massa. Nah, transfer energi dalam bentuk aliran massa ini hanya bisa terjadi pada sistem terbuka. Ya, sementara transfer kalor dan kerja ini bisa pada sistem tertutup dan sistem terbuka. Ya, jadi transfer kalor dan kerja itu bisa berpindah pada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sementara mass flow atau laju aliran massa hanya bisa terjadi pada sistem terbuka. Contoh sederhananya, ini sistem tertutup, kita masukkan di sini orang. Maka orang ini kalau kita anggap sebagai massa, tidak dapat keluar maupun tidak dapat masuk karena tertutup. Ya, apabila wadahnya tadi kita bukakan pintu di sini, maka massa tadi bisa keluar ataupun bisa masuk. Sehingga mass flow hanya bisa berpindah apabila sistemnya terbuka. Ya, ini contoh, ada kontrol volume, ini ada massa masuk, ada massa keluar. Kenapa dia bisa masuk dan keluar? Karena di sini ada pipa masuk dan pipa keluarnya. Apabila ini dihilangkan, maka ini tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Atau apabila sistemnya tertutup, maka massa tidak bisa masuk dan keluar. Nah, sehingga kita bisa totalkan perpindahan atau perubahan energi itu bisa dalam bentuk perpindahan kalor, kerja, maupun massa. Ya, jadi bisa energi masuk, bisa dalam bentuk kalor masuk, kerja masuk, dan massa masuk. Ini untuk sistem terbuka ya. Untuk sistem terbuka, energi masuk bisa dalam bentuk kalor masuk, kerja masuk, dan energi massa masuk. Dan bisa keluar dalam bentuk kalor keluar, kerja keluar, dan energi massa keluar. Nah, penjumlahan dari semua ini adalah perubahan energi dari sistem. Contoh soal. Sebuah tangki rigid. Ya. Jadi ada istilah namanya, kita akan sering ketemu ini, rigid tank. Ya. Atau tangki atau wadah yang kaku. Artinya perubahan volumenya sama dengan 0. Karena dia kaku, volumenya tidak dapat berubah. Dan ini sistem tertutup ya. Rigid tank itu sistem tertutup, tangkinya tertutup. Sebuah rigid tank berisi fluida panas yang didinginkan sambil diaduk. Jadi ini didinginkan, ada kalor yang keluar sambil diaduk. Nah, ini diaduk menggunakan pengaduknya. Apabila diketahui pada kondisi awal internal energinya adalah 800 kJ. Selama proses pendinginan, kalor yang keluar sebesar 500 kJ. Dan pengaduk tadi bekerja dengan kerja poros sebesar 100 kJ. Pertanyaannya adalah berapa internal energi akhirnya? Dan abaikan energi yang tersimpan di dalam pengaduknya tadi. Nah, ini secara sederhana bisa kita tuliskan seperti ini. Energi masuk sama dengan energi keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Kalau kita gambarkan ulang, ini sistemnya tadi. Diketahui internal energi pertamanya adalah 800 kJ. Pengaduk tadi merupakan kerja yang masuk, W sub sebesar 100 kJ.
Lalu ada kalor yang keluar. Ada Q-out sebesar 500 kilojoule. Pertanyaannya, berapa internal energi akhirnya, U2-nya? Nah, di sini energi masuk kurangi energi keluar sama dengan perubahan energi dari sistem. Kita tuliskan persamaannya. Energi masuk dalam bentuk W sub. Energi keluar dalam bentuk Q-out. Sama dengan perubahan energi pada sistem. Perubahan energinya di sini kita membahas adalah perubahan energi internal, di mana perubahan energi internal sama dengan U2 kurang U1. Nah, tinggal kita masukkan W sub 100 kJ dikurangi Q-out 500 kJ sama dengan U2 dikurangi U1. U1-nya tadi diketahui 800 kJ, sehingga diketahui U2-nya adalah 400 kJ. Artinya, setelah proses ini terjadi, internal energi dari fluida di dalam rigid tank tadi dari 800 berubah menjadi 400 kJ. Nah, selanjutnya, contoh lainnya adalah percepatan udara oleh sebuah fan. Sebuah fan membutuhkan energi sebesar 20 watt dalam bentuk kerja listrik. Diklaim bahwa kipas tadi yang menggunakan 20 watt energi listrik dapat menggerakkan 1 kg udara, ya, jadi dapat menggerakkan 1 kg udara dengan kecepatan 8 meter per detik. Pertanyaannya, apakah klaim ini reasonable atau masuk di akal? Jadi kita tuliskan kerja elektrik dari kipas 20 watt. Lalu diketahui laju aliran massa udaranya yang bisa digerakkan oleh kipas adalah 1 kg per detik. Diketahui lagi kecepatan udaranya 8 meter per detik. Oke. Nah, sekarang untuk mengujinya kita perlu melihat bagaimana perubahan energinya. Kita tuliskan energi masuk kurangi energi keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Nah, karena prosesnya terjadi dalam kondisi steady artinya tidak ada perubahan energi per satuan waktu. Artinya energinya tidak berubah per satuan waktu. Sehingga kita bisa tuliskan ketika kondisi steady maka perubahan energi pada sistem ini sama dengan 0. Ya. Sehingga energi masuk kurangi energi keluar sama dengan 0. Energi masuk sama dengan energi keluar. Nah, setelah itu kita lihat kondisi pada kipas. Ini kipas, diketahui masuk energi listrik sebesar 20 watt. Lalu, kipas tadi dapat menggerakkan udara dengan kecepatan 8 meter per detik dengan laju aliran massa 1 kg per detik. Nah, ini adalah apa? Energi kinetik. Ya, jadi kalau ini sistemnya, masuk energi listrik, keluar dalam bentuk energi kinetik. Nah, kembali ke sini, energi masuk sama dengan energi keluar. Energi masuk dalam bentuk energi listrik, keluar dalam bentuk energi kinetik. Maka ini nilainya harus sama. Apabila efisiensinya 100%, maka ini harus sama nilainya. Nah, sekarang kita cross-check. Energi listrik sama dengan massa udara dikali energi kinetik yang keluar, atau massa udara kali V kuadrat per 2, sehingga apabila diketahui energi elektrik yang masuk adalah 20 watt atau 20 joule per second, maka energi kinetiknya sama dengan massa V kuadrat
per 2. Diketahui masanya 1 kg per detik. Maka kita mencari berapa kecepatan yang tepat. Nah, apabila kita masukkan ke dalam persamaan, V out sama dengan 2W bagi massa udara. Akar 2W elektrik bagi massa udara. Atau akar 2 kali 20 bagi 1. Maka didapat kecepatannya adalah 6,3 meter per detik. Artinya apabila energi listrik yang masuk hanya 20 watt dan massa udara yang digerakkan adalah 1 kg per detik, maka kecepatan maksimal dari udara itu hanya 6,3 meter per detik. Artinya kalau dia klaim 8 meter per detik, ini pernyataan yang salah. Artinya kecepatan yang dia klaim itu lebih besar dari kesetimbangan energinya. Kalau mengikuti kesetimbangan energi, maka kecepatan maksimalnya hanya 6,3 meter per detik. Selanjutnya, contoh soal lainnya. Sebuah ruangan awalnya bertemperatur 25 derajat Celcius. Lalu di dalam ruangan tadi kita masukkan kipas angin. Yang kipas angin tadi mengkonsumsi listrik sebesar 200 watt. Apabila laju perpindahan kalor antara ruangan dengan udara di luar sama dengan persamaan ini, Q dot sama dengan U kali A kali temperatur dalam, temperatur di dalam ruangan TI, temperatur di luar ruangan TO. Dan U, koefisien perpindahan kalornya 6 watt per meter persegi derajat Celcius, dan luas penampang permukaan ruangannya adalah 30 meter persegi. Lalu diketahui TI dan TO adalah temperatur indoor dan temperatur outdoor. Pertanyaannya, berapa temperatur indoor ketika kondisi steady? Artinya tidak ada perubahan energi pada sistem. Persatuan waktu sama dengan 0. Oke, kembali lagi. Ketika kondisi steady berarti ini sama dengan 0. Energi masuk kurang energi keluar sama dengan perubahan energi pada sistem persatuan waktu. Apabila dalam kondisi steady maka ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaannya energi masuk sama dengan energi keluar. Atau secara sederhana saya tuliskan saja, untuk kondisi steady maka energi masuk sama dengan energi keluar. Oke, selanjutnya kita tuliskan. Ini kamar tadi. Ya, masuk energi listrik melalui kipas sebesar 200 joule. Atau joule per second ya, 200 watt. Lalu, ada perpindahan kalor sebesar Q sama dengan U kali A kali delta T. Ya. Kita tuliskan. Sehingga kalau kita tulis energi masuk sama dengan energi keluar, maka kerja electricity sama dengan Q dot tadi. Di mana Q dot tadi adalah U kali A kali TI kurang TO. Diketahui koefisien perpindahan panasnya 6 watt per meter persegi derajat Celcius, dan luas permukaannya adalah 30 meter persegi. Ya, ini berarti sudah diketahui. Nah, pertanyaannya, diketahui temperatur luar itu 25 derajat Celcius. Pertanyaannya berapa temperatur di dalam? Nah, kita tuliskan persamaannya, W electricity sama dengan U
kali A kali TI kurang T0 ya. Electricity-nya 200, U-nya 6, A30, TI yang kita cari, TO sama dengan 25 derajat Celcius. Maka dari hasil perhitungan ini kita dapat TI-nya, temperatur di dalamnya 26,1 derajat Celcius. Artinya, ketika kondisi setimbang atau ketika kondisi steady, temperatur di dalam ruangan itu akan naik menjadi 26,1 derajat Celcius. Artinya di dalam lebih panas dibanding di luar, karena di luarnya 25 derajat Celcius. Ya, jadi kalau kita gambarkan kamarnya, di luar itu 25 derajat Celcius, ketika kita pasang kipas angin, yang mana kipas angin tadi membutuhkan energi sebesar 200 watt, dan di saat yang bersamaan ada kalori yang keluar dari ruangan, dengan lajunya sekian, maka ketika kondisinya setimbang, temperatur di dalam ini akan naik menjadi 26,1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya, efisiensi konversi energi. Kita ketahui bahwa energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dibuat, tapi dapat dikonversi. Ya, jadi kita bisa rubah energi dalam bentuk energi kimia, berubah jadi energi panas, berubah jadi energi mekanik, dan lain sebagainya. Nah, selama proses konversi ini, ada efisiensi yang terjadi. Artinya, selama proses tadi, kondisinya bukan 100%. Contoh, di sini masuk 100 unit energi. Ketika energi kimia 100 unit ini kita konversi menjadi energi panas, bisa jadi energi panas yang dihasilkan bukan 100 juga, akan tetapi hanya 95. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena efisiensi pembangkarannya 95%. Nah, begitu juga ketika dari energi panas kita pindahkan ke energi mekanik, di sini ada efisiensi lagi. Bisa jadi keluarnya tinggal 80. Karena efisiensi di sini tidak 100%. Tidak sama dengan 100%. Oke, nah efisiensi kita tulis dengan persamaan ini. Efisiensi sama dengan output yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan. Contoh, kita mau hitung tadi efisiensi dari energi panas ke energi mekanik. Kita dapat output 80. Sementara inputnya masuk 95. Maka efisiensinya, efisiensi perubahan dari energi panas ke energi mekanik sama dengan 80 dibagi dengan 95, yaitu 84,2%. Nah, contoh ini adalah bagaimana efisiensi dari pembakaran. Efisiensi pembakaran adalah Q atau kalor yang dilepaskan selama proses pembakaran dibagi dengan heating value dari bahan bakarnya. Ini efisiensi pembakaran. Selanjutnya ada juga efisiensi dari peralatan mekanik. Efisiensi mekanik sama dengan mechanical energy output dibagi mechanical energy input. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada kipas angin. Daya porosnya 50 watt. Selanjutnya, menghasilkan energi kinetik dengan laju aliran massa 0,506 kg per detik. Diketahui kecepatan udara yang keluar 12,1 meter per detik. Nah, di sini antara tekanan 1 dan tekanan 2 bisa diabaikan karena sama-sama tekanannya, perubahan tekanan yang sangat kecil. Begitu juga dengan ketinggiannya, kita bisa abaikan karena antara sisi masuk dan sisi keluarnya sama. Dari sini kita bisa menghitung berapa efisiensi mekanik dari fan, yaitu energi mekanik keluar bagi energi mekanik yang masuk. Keluar sama dengan dalam bentuk energi kinetik, di mana yang keluar adalah massa kali V kuadrat per 2
Sementara yang masuk adalah daya porosnya, daya shaftnya. Apabila kita hitung energi kinetiknya 0,506 12,1 kuadrat kali 0,506. Maka kita dapat energi yang masuk maaf, 0,506 kali 12,1 kuadrat bagi 2. Ya, 12,1 kuadrat dibagi 2 kali 0,506. Maka kita dapat energi yang masuk di sini, energi yang keluar besarannya adalah 37 watt. Ya, jadi yang keluar 37 watt. Yang masuk 50 watt, sehingga efisiensinya adalah 0,741. Nah, ini adalah beberapa bentuk efisiensi. Jadi persamaan efisiensi, ini pada pompa. Berapa efisiensi pada pompa sama dengan energi mekanik yang ditambahkan pada fluida dibagi dengan energi inputnya, energi mekanik masuknya. Efisiensi turbin sama dengan energi mechanical energy output atau energi mekanik yang keluar dibagi dengan penurunan energi mekanik pada fluidanya. Pada motor, efisiensi motor sama dengan daya mekanik output dibagi dengan energi listrik yang masuk. Pada generator, efisiensi generator sama dengan daya elektrik keluar dibagi dengan input daya mekaniknya. Nah, contoh soal lagi. Pada contoh ini, electric power yang dihasilkan oleh turbin air yang terletak pada perubahan ketinggian 70 meter di bawah permukaan air dengan laju aliran massa 1.500 kg per detik. Jika mechanical power output dari turbin 800 kW, jadi apabila turbin tadi menghasilkan energi mekanik 800 kW dan energi listrik 750 kW, maka tentukan berapa efisiensi turbin dan efisiensi totalnya. Ya, jadi secara sederhana begini. Turbin tadi menghasilkan kerja poros sebesar 800 kW. Lalu kerja poros tadi menggerakkan generator sehingga generator tadi menghasilkan energi listrik sebesar 750 kW. Nah, kita ketahui bahwa energi dari turbin tadi didapatkan dari energi potensial airnya tadi. Jadi kita bisa tuliskan energi potensial masuk ke turbin jadi kerja poros, masuk ke generator jadi kerja elektrik. Nah, berapa energi potensialnya? Energi potensialnya sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian, perubahan ketinggian. Oke, kita hitung. Tadi kita sudah gambarkan bahwa air tadi menghasilkan energi mekanik dalam bentuk energi potensial. Masuk ke dalam turbin, sehingga turbin tadi menghasilkan kerja poros sebesar 800 kW. Lalu, kerja poros tadi masuk ke dalam generator sehingga menghasilkan kerja elektrik sebesar 750 kW. Pertanyaannya, berapa efisiensi turbin dan berapa efisiensi
totalnya, gabungan antara efisiensi turbin dan efisiensi generator. Nah, untuk itu kita perlu menghitung berapa energi potensialnya. Energi potensialnya, maka kita hitung energi potensial per satuan massa sama dengan G, percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Percepatan gravitasi 9,81 dikali ketinggiannya 70 meter. Maka kita dapat hasilnya adalah 687 Joule per kilogram atau 0,687 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya, energi mekanik tadi, energi totalnya kita kalikan dengan laju aliran massa. Laju aliran massa tadi diketahui 1500 kg per detik dikali dengan 0,687 kilojoule per kilogram. Maka kita dapat hasilnya adalah 1031 kilowatt. Nah, ini adalah energi mekanik dari air yang masuk ke dalam turbin. Sehingga, saya tuliskan ulang, ini turbin, ini generator. Nah, generator tadi menghasilkan listrik 750 kW, turbin menghasilkan kerja poros sebesar 800 kW. Sementara energi potensial atau energi mekanik yang masuk ke dalam turbin itu besarannya 1031. Ya, sehingga kita bisa menghitung efisiensi turbin sama dengan daya yang keluar, daya poros yang keluar bagi dengan energi mekanik yang masuk. Yang keluar daya porosnya 800, energi mekanik yang masuk 1031. Maka di sini efisiensi turbinnya adalah 77,59%. Ya, atau 77,6%. Lalu, kalau kita mau hitung efisiensi generatornya, efisiensi generator sama dengan yang keluar, kerja elektrik yang keluar dibagi dengan kerja shaft yang masuk. Kerja elektrik yang keluar 750, kerja shaft yang masuk sama dengan 800. Sehingga kita dapat 750 bagi 800, efisiensi dari generator adalah 93,75%. Lalu efisiensi totalnya, efisiensi total sama dengan, kita lihat dari sini, yang keluar, W electricity yang keluar dibagi dengan energi mekanik yang masuk. Ya, 750 bagi 1031. Maka kita dapat efisiensi totalnya adalah 72,7%. Ya, ini efisiensi totalnya. Ini efisiensi turbinnya. Baik, sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan kedua, terima kasih.